Baik, rekan-rekan sudah bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, rekan-rekan media. Pada siang hari ini kita telah bersama dengan Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, dan juga Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto, dan juga Kepala PPATK Bapak Dian Edianare. Kita pada siang hari ini akan melaksanakan konferensi pers sehubungan dengan keberhasilan Bareskrim Polri mengungkap satu tindak pidana, yaitu tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mengedarkan obat dan sediaan farmasi lainnya tanpa izin edar. Ini dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2011 sampai 2021. Nanti tentunya bagaimana kasus ini Bapak Kabareskrim akan menjelaskan kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, tentu yang pertama ada hal yang akan disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam. Silakan Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu hormat Bapak Kabareskrim Komjen Polisi Agus Andrianto, selaku tuan rumah Kepala PPATK Bapak Dian Edianare, kemudian Bapak dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kepala BPOM, dari Kepala Persatuan Pedagang Usaha Farmasi, dari Kabid Humas, kemudian Deputi 5 Kemenko Polhukam, serta staf khusus dari Kemenko Polhukam. Saudara, hari ini kita akan mendengar satu informasi tentang perkara yang selama ini sering menjadi keluhan banyak orang kok banyak sekali ya tindakan pencucian tindak pidana pencucian uang itu dirasakan oleh masyarakat, tetapi yang ditangkap dan ditahan itu kok tidak banyak. Itu sering sekali kita rapat. Hari ini Kabareskrim Polri membuktikan bahwa itu bisa dilakukan, dan yang mengagetkan itu memang ini baru satu orang tapi nilai uangnya besar, padahal di Indonesia itu yang melakukan kayak gini-gini di berbagai tempat, di laut, di hutan, di pertambangan, dan di berbagai sektor itu diduga banyak gitu. Nah, sehingga dengan demikian ini bisa jadi momentum kepada kita semua untuk melangkah lebih lanjut dan melangkah lebih kompak seperti yang dilakukan oleh Polri dan PPATK dalam kasus ini. Sebab itu saya mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi yang setinggi-tingginya pada jajaran Kabareskrim Polri dan PPATK yang telah bersinergi dengan baik dan berkolaborasi melakukan joint investigation dan mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari peredaran obat ilegal dengan hasil sitaan 531 miliar rupiah. Orangnya sudah diamankan. Pengungkapan tindak pidana pencucian uang ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya di masa pandemi saat ini. Pemerintah bekerja dengan serius melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan bisnis ilegal
yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Dalam hal ini terkait dengan yang untuk kasus kali ini terkait dengan peredaran obat-obatan ilegal di masyarakat. Dengan pengungkapan kasus ini, insya Allah memberikan dampak yang positif bagi kesiapan Indonesia di dalam menghadapi Mutual Evaluation Review oleh Financial Action Task Force on Money Laundering. Jadi FATF ini berkedudukan, organisasi internasional ini berkedudukan di Paris ya. Berkedudukan di Paris, kita akan menjadi anggotanya. Dan untuk menjadi anggota itu salah satu itu harus punya prestasi-prestasi di dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Itu bukan syarat satu-satunya, tapi itu memberi kredit sendiri agar kita bisa menjadi anggota penuh. Sehingga kita dengan demikian sudah menambah kredit dan terus akan menambah kredit untuk dapat diterima menjadi anggota tetap FATF tadi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bareskrim dan PPATK yang telah berhasil mengungkap perkara dan menindaklanjuti secara sungguh-sungguh seruan-seruan dan keputusan rapat kita, rapat PPPU di mana saya menjadi ketuanya, beberapa kali rapat agar melakukan seperti ini dan sekarang sudah bisa dibuktikan bahwa bisa kalau itu bersungguh-sungguh dan bersinergi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Menko. Selanjutnya ada hal-hal yang disampaikan oleh Kabar Eskrim. Silakan Pak Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Atas ini atas izin Bapak Menko Polhukam selaku Ketua Penanganan TPPU di Indonesia, pada siang hari ini terima kasih Bapak Kenan hadir, Kepala PPATK, Dirjen Bea Cukai yang mewakili, kemudian dari BPOM, Direktur Pendidikan, Kabupaten Penmas serta hadirin sekalian, kemudian tadi secara singkat Bapak Menko Polhukam sudah menyampaikan bahwa kasus ini merupakan joint investigasi antara Bareskrim Polri dengan PPATK. Selama ini memang penerapan TPPU masih belum sesuai harapan, oleh karena itu atas arahan dan petunjuk Bapak Menko Polhukam kita coba untuk mulai menerapkan TPPU sebagaimana apa yang sudah disampaikan bahwa shadow ekonomi ini pengaruhnya kepada pertumbuhan ekonomi sangat besar. Oleh karena itu kita coba untuk mengungkap kasus yang berawal dari pengungkapan kasus di wilayah Mojokerto, di mana ada korban yang meninggal dunia karena mengkonsumsi obat, sehingga dilakukan penyidikan sampai kepada aktor daripada yang mengimpor obat dari luar secara ilegal, kemudian mengedarkan. Dari hasil penelusuran terhadap rekening-rekening yang kita sekarang ini sudah 100 miliar yang kita bawa, karena tidak akan mungkin kita bawa semua uangnya ke sini, namun semua 531 miliar ini sudah kita freeze dan kita sita untuk proses penyidikan selanjutnya. Kasus ini terjadi dari mulai tahun 2019 sampai dengan 2021. Sebenarnya kalau kita mau telusur ke belakang, ini kan orang ini tidak, tersangka DP ini tidak bekerja, dia juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, dia tidak juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, namun dia menjalankan kegiatan mendatangkan obat-obatan dari luar, kemudian mengedarkan tanpa izin edar dari Badan POM, yang tentu saja ini sudah dinikmati keuntungannya sedemikian lama. Tadi Bapak Menko Polhukam menyampaikan baru 1 orang saja sudah bisa kita sita sejumlah
531 miliar tentunya ke depan atas arahan Bapak Menko Polhukam, dan insya Allah kita akan terus bekerja sama dengan PPATK dan instansi terkait lainnya. Mudah-mudahan penerapan TPPU bisa kita laksanakan di masa-masa yang mendatang. Nanti secara teknis rekan-rekan akan mendapat penjelasan dari Direktur Jasa Ekonomi yang melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan rekan-rekan dari PPATK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kabar Eskrim. Selanjutnya ada hal yang akan disampaikan oleh Kepala PPATK. Silakan Bapak Kepala PPATK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin sedikit menambahkan apa yang disampaikan Bapak Menko dan Pak Kabar Eskrim mengenai kasus yang kita tangani ini. Sebagaimana mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui bahwa memang ada dua kasus besar yang sudah kita tangani. Yang pertama itu yang terkait dengan penipuan, business email compromise, yang juga kita lakukan secara joint investigation dengan teman-teman Kabar Eskrim, dan itu sudah kita bisa waktu itu bisa membekukan sekitar 300 miliar dari 600 rupiah pada waktu itu kerugian dari penipuan, Pak. Itu yang namanya business email compromise, dan ini adalah proyek besar kedua yang ditangani oleh PPATK dan Kabar Eskrim hari yang kita umumkan hari ini. Ini sebetulnya adalah concern kita, teman-teman sekalian, bahwa tentu kita melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, komplain mengenai obat-obat palsu, obat-obat terlarang yang beredar dan lain sebagainya. Itu memang bukan cuma merugikan secara keuangan, tetapi ini membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu kita sangat memberikan konsentrasi untuk melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap kasus ini, dan kita bisa menemukan ternyata bahwa kita sudah bisa menemukan seseorang yang tadi sudah disampaikan yang rekeningnya yang kita bekukan itu berjumlah sekitar 557 miliar. Nah, ini tentu adalah kasus yang cukup baik sebagai contoh bagaimana kita menerapkan apa yang kita sebut sebagai penanganan tindak pidana ekonomi terintegrasi yang sudah menjadi pembicaraan dengan Pak Menko dan juga dengan Bapak Presiden mengenai masalah ini. Hal yang sama mungkin sekedar sebagai ilustrasi teman-teman sekalian, kita lakukan juga dengan teman-teman kejaksaan yang terkait dengan Asabri maupun kasus Asabri dan kasus Jiwasraya. Ini adalah investigasi bersama sehingga penanganan tindak pidana asalnya kemudian langsung disertai dengan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana pernah saya sampaikan di berbagai kesempatan, memang keberhasilan kita untuk memberantas tindak pidana ekonomi itu akan sangat tergantung kepada kemampuan kita untuk menindak tindak pidana pencucian uangnya. Nah, ini karena faktor penjara akan ada di situ. Seperti hari ini, nampaknya mungkin uang itu otomatis bisa kita ambil, bisa kita sita untuk negara. Nah, ini kita sudah melakukan penelitian, ada 8 bank dan 1 manajer investasi yang kita teliti, dan ada 19 rekening yang kita blok secara sementara, setelah itu kemudian diambil alih oleh teman-teman di Barreskrim, dan 2 rekening dari manajer investasi yang kita bukukan. Ini merupakan suatu langkah yang cepat, dan tentu kita juga mengapresiasi kerjasama dari teman-teman bank untuk bisa mengungkap ini dengan lebih cepat. Nah, ini tentu saja kasus seperti ini mungkin semua mengganggu, tentu saja keselamatan masyarakat, juga mengganggu sistem keuangan kita. Oleh karena itu memang membersihkan sistem keuangan kita dari tindak pidana, segala jenis tindak pidana tentu saja itu merupakan prioritas kita bersama dengan teman-teman di Komite TPPU tindak pidana pencucian uang yang dipimpin oleh Pak Menko. Nah, ini adalah poin-poin yang kita ingin lakukan, dan ke depan kita juga akan mencoba mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan tindak pidana ekonomi ini secara terintegrasi, Pak. Jadi itu yang mungkin yang ingin saya sampaikan, sekedar tambahan, Pak. Kita sudah alhamdulillah kita sudah bisa Pak Barreskrim sudah bisa menangkap pelaku, dan juga uang juga sudah bersamaan disita. Nah, ini adalah saya kira teman-teman sebagai penutup, ini adalah filosofi pemberantasan tindak pidana ekonomi modern,
Jadi artinya antara mengejar pelaku dengan mengejar uang itu harus bersamaan, Pak. Kalau misalnya hanya mengajar pelaku, tentu ini tidak ada faktor penjara. Oleh karena ini merupakan satu contoh fenomenal yang tadi Pak Menko sampaikan, yang mudah-mudahan ini akan juga membantu keanggotaan kita nanti di Financial Action Task Force, Pak. Terima kasih, Pak. Demikian sedikit tambahan. Terima kasih Pak PPATK. Silakan mungkin rekan-rekan sebelum kita tutup ada 1 atau 2 pertanyaan yang menyangkut kasus yang diekspos pada siang hari ini. Silakan. Ya. Buat saya masih izin Pak, saya Iwan dari CNN. Buat saya masih belum jelas Pak soal bagaimana si pelaku ini menjual, kemudian karena ini kan barang bukti ini sampai sebesar ini gitu loh. Agak nggak masuk akal kalau tersangkanya cuma 1 ataukah memang masih ada tersangka lain yang dikejar begitu loh Pak. Kemudian ketika misalnya dia mengedarkan obat ke apotek yang lain-lain itu memang tidak ada dari apoteknya sendiri, tidak ada yang dijadikan tersangka juga atau apa seperti itu Pak. Mohon lebih kronologisnya lebih jelas lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Jadi ini berawal dari pengungkapan kasus meninggalnya orang karena obat aborsi di wilayah Mojokerto. Dalam proses pengembangannya kita menuntut ada tersangka tentunya yang sekarang sedang proses hukum di Mojokerto. Namun kita akan mencari siapa yang paling aktor pendananya siapa. Sehingga kepada yang bersangkutan ini kita lakukan penelusuran terhadap keluar masuknya barang, termasuk cara-cara mereka untuk bertransaksi. Jadi dari luar negeri ini yang kita telusuri ini dulu ya Mas ya, karena ini adalah dan dia yang aktor intelektualnya tentunya ini yang menjadi objek penelusuran keuangannya, sehingga dari masuk ke Indonesia, kemudian transaksinya melalui bank apa, kemudian dialihkan ke bank mana saja, itu kita dengan bantuan dari PPATK kita bisa telusuri sehingga dari tersangka ini bisa kita sita 531 miliar. Nanti pengembangannya bisa kepada rekening istrinya dan lain sebagainya, ini bisa kita kembangkan setelah ini kita ekspos ini. Itu saya rasa dulu Mas. Baik, mungkin masih ada? Mungkin bisa dijelaskan apakah sudah sampai misal pengirimannya dari luar negeri itu melalui jalur mana, terus bobotnya udah sampai berapa aja di luar negeri? Ya, nanti akan kita kembangkan setelah kita ungkap kasus. Karena ini juga baru 2 minggu kita mengungkap kasus ini. Jadi mudah-mudahan setelah ekspos ini kita akan kembangkan kepada pelaku yang lain, karena ini pasti melalui transportir maupun mungkin ada importer yang membantu memasukkan barang ini, termasuk siapa-siapa yang menjadi agent dari yang bersangkutan untuk menampung keuangan. Sementara masih uang saja, karena tersangka saat ini sedang mengikuti persidangan karena kasus meninggalnya orang karena aborsi. Jadi sementara masih uang yang kita sita. Nanti kalau ada kaitan dengan yang lain akan dilakukan penyidikannya oleh penyidik dengan kerjasama dari PPATK. Saya rasa itu. Baik, cukup rekan-rekan sekalian. Nanti update perkembangan penanganan langsung di Barreskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Ya, perkembangan akan disampaikan pada rekan-rekan dan tentunya publik akan tahu. Demikian, terima kasih Bapak Menko Polhukam, Bapak Kabar Reskrim, dan Bapak Kepala PPATK. Terima kasih juga rekan-rekan sekalian atas segala atensinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.